Halo semuanya, namaku Jimmy Kaulana. Aku adalah fotografi dan videografi enthusiast. Di channel kali ini aku akan sharing tips, tricks, dan tutorial all about photography and videography. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share supaya aku lebih termotivasi dalam berkarya dan sharing. Oke, pertama hal yang harus kita lakukan adalah tentu saja kamu harus punya Photoshop. Oke, Photoshop aku pakai ini adalah Adobe Photoshop 2020 untuk MacBook Pro. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah karena aku akan membuatnya virtual shoot ini akan foto di iPad Pro, jadi aku harus menyesuaikan resolusinya dengan iPad Pro ku. Nah, pertama jelas saja kalian klik create new di situ. Dan aku menggunakan 2388 pixel kali 1668 pixel 300 untuk resolutionnya. Oke, kita bikin aja untitled one, lalu kita klik OK. Oke, resolusinya akan di sana, kecilin sedikit. Dan yang paling penting adalah kalian harus punya materinya. Tentu saja karena ini virtual ala-ala, jadi aku minta modelnya untuk selfie dulu, lalu aku edit supaya nanti hasilnya bakal clean, resolusinya juga nggak bakal pecah waktu kita foto. Nah, kita ambil file yang akan kita pakai untuk diedit. Oke, di sini aku punya beberapa file. Oke, mungkin yang ini aja. Oke, kita buka di Photoshop. Oke. Kalau kita lihat resolusinya nggak sama ya. Hal yang pertama yang aku lakuin ketika aku lihat foto ini adalah pertama aku liquify. Oke, di mana itu liquify? Ada di filter. Oke, lalu kita ada liquify. Oke, beberapa mungkin kita buat proporsional seperti aku biasanya akan ke bagian leher dulu, pipi. Oke, aku percaya ini udah kena filter tapi nggak masalah. Filter untuk liquify kita benerin dulu beberapa untuk tubuhnya, pipinya. Oke, ini mungkin distorsi. Oke, nggak masalah. Mungkin segini cukup ya. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, bisa lihat perbedaannya sedikit banget. Oke, karena memang pada dasarnya mereka biasa selfie dengan apps yang sudah baik juga, ada bagus. Nah, di sini aku punya action. Oke, itu maka sebabnya aku jelasin dari awal bahwa untuk ikut tutorial ini, sharingan tips and tricks ini, kalian punya dasar Photoshop, dan aku yakin di YouTube sana banyak sekali tutorial tentang Photoshop basic. Nah, action, oke, aku punya action namanya retouch workflow di sini. Oke, kalian bisa dapetin ini dengan menghubungi aku, oke, email aku atau WhatsApp aku, lalu kita klik OK, jalan, oke. Dan dia akan menuntun kita kepada sebentar ya. Nah, dust and scratches karena resolusinya nggak terlalu tinggi, di sini kita pakai range radius antara 1 sampai 7. Tapi untuk foto ini aku pikir 3 aja udah cukup karena aku juga tetap mau dapetin tekstur kulit dari si model. Kita klik OK. Mungkin nanti ada penjelasan tersendiri tentang action yang aku pakai ini, tapi di sini kita mau bikin cara cepat supaya kita bisa dapat virtual shoot yang baik, virtual shoot ala-ala yang baik. Nah, setelah kita mengklik retouch workflow, menjalankannya, kita ke layers, lalu kita punya, ini dia. Kita klik di sini, lalu kita harus ke brush. Kita unklik, mata di sini, ke brush. Di sini kita akan menggunakan yang namanya mixer brush tool. Mixer brush tool yang kita pakai, perhatikan dengan baik. Ini harus kita klik transparan seperti ini, lalu wet 20, load 20, mix 20, flow 20, pokoknya 20 semua. 20 semua. Setelah itu cara pakainya adalah karena kita mau membenarkan atau menghaluskan menggunakan frekuensi separation di bagian kulit dia, terpaksa kita harus zoom. Kita zoom. Ini terlalu besar. Kamu bisa di layarku.
Oke, cara kerjanya adalah kita tarik dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Oke, mungkin waktu melakukan ini memang butuh latihan dan juga harus pelan-pelan ya, supaya gradiasi warnanya juga tetap terjaga. Mungkin kelihatannya nggak, oh ini ngapain sih, nggak terlalu kelihatan banget apa yang kamu kerjain, tapi sebenarnya itu ngaruh banget. Oke, aku kecilin dulu brushnya sedikit. Nanti kita akan lihat hasil akhirnya. Yang aku lakukan di sini adalah aku mencoba merapikan gradiasi dari perpindahan gelap ke terang ke gelap sehingga terlihatnya enak. Oke, sekarang kita mungkin karena aku melakukan screen recording ini agak lama ini. Oke. Sekarang kita akan membersihkan kulit di sekitar dada. Nah, kalau kamu lihat di sini juga kan ada kulit yang merah dan juga ada beberapa yang ini agak belang atau hitam. Oke, ini kita bisa bersihkan pakai mixer brush tool, oke, dan frequency separation dan juga action yang bakal aku share ke kalian. Tapi kalian hubungi aku secara pribadi ya, karena aku nggak taruh actionnya di sini. Oke, ya bolehlah kita kenalan nanti. Nah, setelah itu I think that's enough, cukup. Oke, akhirnya akhirnya mungkin karena screen recording jadi dia agak lambat juga jalannya. Oke, kita kasih tanda mata di sini. Oke, artinya visible, kita bisa lihat. Oke, perbedaannya. Oke, kita lihat dulu frequency separation dan mixer brush yang udah kita lakuin. Oke, kamu bisa lihat mungkin. Oke, boleh dilihat lebih bersih. Oke, bagian yang belang-belang juga udah hilang ya. Oke, aku ulang lagi. Ini adalah after, ini before. Oke, ini before, ini after. Ini before, ini after. Oke, sekarang kita akan aku pakai yang ini ya, sharpen, karena kita akan foto dari layar iPad Pro-nya sendiri atau layar handphone kamu, berarti kita harus butuh something yang sharp. Oke, di bagian mata, di bagian hidung sini, dan juga di bagian bibir. Di sini kamu harus klik yang link yang kotak hitam ini, oke. Dan kita akan memakai bukan mixer brush tapi brush tool. Oke. Nah, caranya adalah kita zoom sedikit, oke, kita move. Kita sapu bagian mata, oke. Kalau kalian bisa lihat mungkin, oke. Lalu bagian mulut, bibir maksudnya, dan juga lubang hidung, dan yang penting juga alis, oke. Nah, permainan daripada ukuran brushnya itu juga harus kalian otak-atik sendiri ya. Di sini saya sih pakai shortcut, jadinya cepet. Nah, setelah itu kita hanya pakai dua teknik tadi, frequency separation, oke, yang ini, dan juga eye brightness, eyes, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Oke. Ini adalah sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Oke. Kita harus image semua, oke, gambar ini, jangan lupa di image. Oke, dengan memencet dengan pencet Command Shift E, atau Command Shift E atau Command Shift A. Oke. Nah, setelah itu saya biasanya akan mengambil yang namanya spot healing brush tool. Kalau kita zoom di sini, oke, ada beberapa bagian seperti ini yang spot-spot atau jerawat atau komedo yang mungkin kita nggak inginkan. Oke. Kadang-kadang dalam melakukan komposisi saya melakukan zoom juga. Jadi ketika saya zoom, misalnya mau ambil bagian half face, oke, terpaksa saya harus ngezoom dan ambil bagian half face. Oke, nah ini komedo udah selesai. Oke, kita tutup. Oke, ini udah bagus banget. Oke, jangan lupa kita pindah ke Untitled One, oke, layar atau
layer kosong yang kita sudah siapkan tadi di sebelumnya di awal. Oke. Nah, kita pindahkan dengan pencet Ctrl V aja sebenarnya. Oke, lalu kita move ke sini. Nah, akan diberitahukan bahwa different depth. Oke, but it is okay. Klik ya saja. Oke. Nah, sebenarnya resolusinya cukup besar sih gambar ini. Dan jangan lupa kita pencet option untuk sedikit meresize foto yang kita inginkan. Karena resolusinya nggak sama dan juga size-nya juga nggak sama, jadi usahakan fotonya tetap bisa kepakai dengan menutup sebagian besar daripada layar. Oke, kita mau foto ini juga kepake dari corner to corner. Saya rasa saya akan crop di sini ya. Oke, ini kayaknya udah oke banget. Oke, kita pastiin dulu, kita lebarin sedikit supaya bisa, supaya pasti. Oke, ini udah oke. Jangan lupa kita close yang tadi sudah kita edit karena kita udah pindahin. Lalu kita Command Shift S atau Control Shift S. Saya akan namakan ini karena ini uji coba. Kita boleh bilang uji coba 1. Oke, bukan Photoshop dokumen tapi kita klik JPEG. Oke, dan klik Save. Oke. Sekarang kita punya fotonya di sini, uji coba 1. Oke, teman-teman, ini part 1. Oke, jangan lupa untuk nonton part keduanya. Habis ini setelah part 1 ini saya akan tunjukkan bagaimana saya memindahkan ini ke iPad Pro dan kita akan shoot dan komposisi sesuai dengan tema virtual shotnya. Oke, see you everyone.